Film ini mengisahkan tentang Saiki Kusuo, seorang anak yang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi dia memiliki kekuatan super. Di umur 1 bulan dia sudah bisa berbicara, guys. Dia juga udah bisa jalan dan terbang nih. Dia memiliki kekuatan seperti memindahkan objek, membaca kartu yang terbalik, membengkokkan sendok, dan juga membaca pikiran orang lain ya. Di sekolah dia tuh orangnya biasa-biasa aja, dia nggak mau mencolok. Dia memiliki antena di kepalanya yang berfungsi untuk mengendalikan kekuatannya, supaya sewaktu-waktu saat dia terjatuh, nah bumi nggak jadi hancur kayak gini ya guys. Dan yang ini adalah salah satu temannya yang rupanya cukup aneh dan ngeselin. Bisa kalian lihat sendiri, dia punya dagu mirip pantat seperti bebek guys. Untuk si kampret yang satu ini, manusia aneh, dia mengaku punya kekuatan di tangan kanannya dan diberi nama Honda Beat. Di kelas ada cewek yang paling cantik dan paling populer. Bisa kalian lihat, dia imut banget. Dia ini namanya Teruyoshi Kokomi. Kita bisa panggil dia Mbak Kokom lah ya. Meskipun dia sangat cantik, tapi ini sangat-sangat narsis dan alay. Dikarenakan hal itu, si Saiki ini jadi ilfil melihat si Kokomi ini, meskipun dia cantik. Walaupun si Kokomi ini juga sebenarnya suka sama Saiki ya, dan berharap mendapatkan kata ofu dari si Saiki ini cuy. Tapi yang ada dia malah dicuekin sama Saikinya guys. Sedih amat gak sih? Saiki yang merasa risih, akhirnya dia berlari dan berteleportasi sehingga menghilang dari si Kokomi ini. Singkat cerita, mereka mengadakan festival budaya di sekolahnya. Ya biasa budaya Jepang cuy. Mereka memilih tema batu unik untuk pameran di kelasnya. Dan si dagu pantat dengan bangganya memamerkan batu yang berbentuk wajah. Padahal batu itu sebenarnya batu yang dicuri dari kuil loh. Ada juga yang memamerkan batu yang berlumuran darah. Dia ini adalah si Kobayasu, mantan preman. Dia sebenarnya adalah murid pindahan sejak 3 bulan yang lalu. Dan meskipun mukanya kayak pantat wajan, dia ini sebenarnya ketua gangster loh. Di sisi lain, si Kokomi ini kesal dengan si Saiki karena dia sudah berkali-kali mengirimkan surat cinta, tapi nggak pernah dibales. Singkat cerita, salah satu temannya Saiki di sekolah ada yang mengadakan pertunjukan sulap ya. Dan dia diasisteni dengan ibunya yang sudah tua bangke. Dia merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri setelah dirantai oleh ibunya dan juga dimasukkan ke dalam kotak sulapnya ya. Tetapi Saiki merasakan ada hal-hal yang tidak beres. Jadi dia coba untuk berteleportasi ke dalam kotak dan memeriksanya. Dan ternyata di dalam kotak si kampret itu udah nggak ada ya. Disinilah nasib apesnya Saiki dimulai. Nggak lama kemudian dia langsung ditusuk-tusuk oleh asistennya menggunakan pedang. Nggak sampai di situ, dia juga dibanting dari ketinggian. Dia juga dibakar di dalam kotak, dan kampretnya teman-temannya itu malah pada bersorak bergembira guys. Dan untuk yang terakhir kalinya, dia dilindas dengan bulldozer tuh. Dan dengan santainya si pesulap kampret ini malah asik-asikan minum teh sambil nonton di dalam tenda. Di tempat lain, si dagu pantat dan rambut landak mengadakan acara lomba lari yang bertujuan mendapatkan hadiah dipandangi oleh si Kokomi. Dengan semangatnya si rambut landak berlari tanpa menghiraukan sisi kanan kiri dan akhirnya menang dengan celana yang Tapi si Kokomi tidak memperdulikan itu dan hanya memperdulikan si Saiki ya.
Setelah itu si Kobayashi bertemu dengan para gangster dan akhirnya berkelahi. Si Kobayashi pun dihajar habis-habisan, satu lawan banyak. Si Kokomi yang masih belum menyerah untuk mendapatkan hati Saiki, dia akhirnya mengajak si Saiki masuk ke dalam rumah hantu yang ditemani oleh si Dagu Pantat tadi ya. Setelah dari rumah hantu, mereka akhirnya pergi ke WC. Dan di dalam WC ini si Saiki mendengar kalau Kobayashi sedang berkelahi, dan tidak sengaja si Dagu Pantat menggunakan kacamata si Saiki yang berujung si Dagu Pantat menjadi batu. Karena sebenarnya kacamata ini digunakan untuk membatasi kekuatan matanya Saiki. Tanpa pikir panjang, Saiki mengirim si Dagu Pantat ke dalam kelasnya untuk menjadikan pameran, dan begitu banyak orang yang melihat mata Saiki, akhirnya mereka semua menjadi batu pameran di dalam kelasnya. Saiki yang berlari dan bersembunyi tidak sengaja bertemu Kokomi di dalam gudang, tapi tidak lama si Kokomi ini disuruhnya untuk pergi guys. Tidak lama kemudian si Saiki ini mempergoki Kobayashi sedang berkelahi dan mencoba meminjam kacamatanya. Tidak lama kemudian Kokomi kembali lagi bersama Saiki yang dicegat oleh para fansnya si Kokomi ini. Kokomi yang tidak terima lari ketakutan dan akhirnya bersembunyi di dalam gudang yang tadi mereka bertemu ya. Ternyata ini adalah idenya Kokomi. Dia sengaja membuat alur cerita supaya mereka bisa terjebak di dalam gudang dan bisa berduaan dengan Saiki. Para berandalan yang tidak terima dihajar tadi akhirnya datang ke sekolah dengan membawa banyak orang. Sedangkan Kobayashi sudah terlanjur tidak menggunakan kacamata dan tidak bisa melihat. Saat mereka hendak menyerang Kobayashi, tiba-tiba semuanya menghilang. Dan dengan santainya si pesulap kampret ini berlari ke tengah lapangan sambil berteriak. Sementara itu Saiki yang sedang pingsan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, tiba-tiba dicabutnya antena yang ada di kepala. Sehingga kekuatannya yang tadinya tersegel akhirnya lepas dan menggemparkan para ilmuwan. Saiki yang tersadar meminta dikembalikan antena yang ada di kepalanya, tetapi antenanya hilang. Dan oleh si Kokomi digantikan menggunakan permen, tetapi terlanjur lepas kendali. Kekuatannya si Saiki ini akhirnya mereka membunuh karena ruangan sekolahnya terbang keluar angkasa. Nggak masuk akal ya cuk ya. Kokomi yang kedinginan ingin bersandar kepada Saiki, tetapi Saiki menghindar. Nah di sini akhirnya Saiki pun menemukan antenanya dengan menggunakan kekuatannya. Dan tak lama kemudian mereka pun kembali ke bumi. Dan cerita pun berakhir di mana si Saiki ini menggunakan kekuatannya kembali untuk mengembalikan waktu di mana mereka belum memulai semuanya. Jadi kekuatannya masih menjadi rahasia di antara teman-temannya.